Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tertulis dalam kitab Amsal 17 ayat 22, kata kunci renungan pada malam ini adalah obat yang manjur. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Amsal 17 ayat 17 sampai dengan ayat 22. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Siapa mendapat anak yang bebal, mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tertulis di dalam kitab Amsal 17 ayat 17 sampai dengan ayat 22. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, barang siapa tertawa, akan bertahan. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, dalam majalah Better Homes and Gardens, terdapat sebuah artikel yang berjudul, "Tertawa adalah Jalan Menuju Sehat". Di situ Nick Gallo mengadakan pengamatan yang menggemakan apa yang ditulis Salomo ribuan tahun silam. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Gallo berkata, humor adalah obat yang manjur, dan sesungguhnya dapat membantu menjaga kondisi Anda agar tetap sehat. Ia mengutip pernyataan William F. Ferry, M.D., yang menggambarkan tertawa bagaikan jogging batiniah, dan mengatakan bahwa hal itu baik bagi sistem peredaran darah seseorang. Saat membandingkan tertawa dengan olahraga, Gallo menjelaskan bahwa ketika seseorang tertawa lepas, ia memperoleh beberapa keuntungan fisik. Terjadi penurunan tekanan darah untuk sementara,
penurunan kecepatan pernapasan, dan ketegangan otot yang berkurang. Ia mengatakan bahwa banyak orang mengalami suatu perasaan senang dan santai. Ia menyimpulkan, selera humor yang tetap, terutama bila digabungkan dengan sumber-sumber batiniah lainnya seperti iman dan optimisme, tampak sebagai kekuatan yang berpotensi untuk memperoleh kesehatan yang lebih baik. Orang Kristiani, dibandingkan orang-orang lain, seharusnya mendapatkan manfaat dari tertawa karena kita memiliki alasan terbesar untuk bersuka cita. Iman kita berakar kuat di dalam Allah, dan optimisme kita didasarkan pada keyakinan bahwa hidup kita ada di bawah kendali-Nya yang bijaksana. Jangan takut untuk menikmati tawa yang sehat, karena itu adalah obat yang manjur. Apa tawa suci? Istilah tawa suci diciptakan untuk menggambarkan fenomena di mana seseorang tertawa tak terkendali, mungkin karena dipenuhi dengan sukacita Roh Kudus. Hal ini ditandai dengan gelak tawa yang tak terkendali, terkadang disertai pingsan atau jatuh ke lantai. Laporan langsung dari mereka yang memiliki pengalaman ini agak berbeda-beda, tetapi semua tampaknya percaya bahwa itu adalah tanda, berkat, atau urapan Roh Kudus. Pengalaman tawa suci, pada dasarnya, adalah pengalaman subjektif. Oleh karena itu, dalam upaya mencari kebenaran hal tersebut, kita harus berusaha bersikap objektif. Ketika definisi kita tentang kebenaran bergantung pada pengalaman kita tentang dunia, kita sangat dekat untuk menjadi sepenuhnya relatif dalam pemikiran kita. Singkatnya, perasaan tidak memberitahu kita apa yang benar. Perasaan tidaklah buruk, dan terkadang perasaan kita selaras dengan kebenaran kitab suci. Namun, mereka lebih sering selaras dengan natur dosa kita. Sifat hati yang berubah-ubah membuatnya menjadi kompas yang sangat tidak bisa diandalkan. Hati lebih licik dari segalanya, dan sangat sakit. Siapa yang bisa memahaminya? Prinsip tipu daya ini secara khusus berlaku untuk fenomena yang dikenal sebagai tawa suci. Tertawa dibahas beberapa kali dalam Alkitab, seringkali ini digunakan untuk menggambarkan tanggapan yang mengejek atau mencemooh, seperti yang terjadi pada Abraham dan Sarah yang tertawa ketika Tuhan memberitahu mereka bahwa mereka akan melahirkan seorang anak di usia tua mereka. Beberapa ayat menggunakannya sebagai tanda ejekan dan yang lainnya membuat pernyataan tajam tentang sifat tawa itu sendiri. Salomo, misalnya, membuat pengamatan berikut dalam Pengkhotbah 2 ayat 2 berkata demikian. Aku berkata tentang gelak tawa, itu gila, dan tentang kesenangan, apa gunanya? Dia kemudian melanjutkan dengan mengatakan, dalam Pengkhotbah 7 ayat 3, kesedihan lebih baik daripada tawa, karena ketika wajah sedih hati mungkin bahagia. Amsal 14 ayat 13 mengatakan sebaliknya, bahkan dalam tawa hati bisa menderita, dan akhir dari sukacita bisa menjadi kesedihan. Kedua ayat ini benar. Orang yang sedih mungkin tertawa untuk menutupi kesedihannya, dan orang mungkin menangis meskipun di dalam hatinya bahagia. Jadi, emosi tidak hanya gagal memberi kita kebenaran, tetapi kita juga melihat bahwa tawa tidak selalu menunjukkan kegembiraan. Itu bisa berarti kemarahan, kesedihan, atau cemoohan. Demikian pula, tidak adanya tawa tidak secara otomatis berarti kesedihan. Tertawa jelas subjektif. Argumen kitab suci yang paling meyakinkan melawan apa yang disebut tawa suci
ditemukan dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Dikatakan, tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, kedamaian, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengendalian diri. Melawan hal-hal seperti itu tidak ada hukum. Jika penguasaan diri adalah buah roh Allah, bagaimana tertawa yang tidak terkendali juga merupakan buah rohnya? Para pemimpin kebangunan rohani mengklaim bahwa dipenuhi dengan roh berarti kita diombang-ambingkan oleh keinginannya, tetapi gagasan bahwa Tuhan akan membuat orang bertindak mabuk atau tertawa tak terkendali atau membuat suara binatang sebagai akibat urapan roh secara langsung bertentangan dengan cara roh bertindak. Menurut Galatia 5 ayat 22 dan 23, roh yang dijelaskan dalam Galatia 5 adalah roh yang mendorong pengendalian diri di dalam diri kita, bukan sebaliknya. Akhirnya, mengingat hal-hal ini, ada baiknya kita melihat perikop berikut dari 1 Korintus 14, di mana Paulus berbicara tentang berbahasa lidah. Tetapi sekarang, saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dengan bahasa lidah, apa untungnya bagimu? Kecuali aku berbicara kepadamu baik melalui wahyu atau pengetahuan atau nubuatan atau pengajaran. Sebab jika terompet mengeluarkan bunyi yang tidak jelas, siapakah yang akan mempersiapkan dirinya untuk berperang? Demikian juga kamu, kecuali kamu mengucapkan dengan lidah ucapan yang jelas, bagaimana dapat diketahui apa yang diucapkan? Karena kamu akan berbicara ke udara. Kalau begitu, apa hasilnya, saudara-saudara, ketika Anda berkumpul? Masing-masing memiliki mazmur, memiliki ajaran, memiliki wahyu, memiliki lidah, memiliki interpretasi. Biarlah semuanya dilakukan untuk membangun. Jika ada yang berbicara dalam bahasa lidah, itu harus 2 atau paling banyak 3, dan masing-masing secara bergiliran, dan seseorang harus menafsirkan. Tetapi jika tidak ada penerjemah, ia harus berdiam diri di gereja, dan biarkan dia berbicara kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Sebab Allah bukanlah Allah kekacauan, melainkan Allah damai sejahtera, seperti di semua gereja orang-orang kudus. Pada masa itu, banyak orang di gereja berbicara dalam bahasa yang tidak dapat dikenali oleh orang lain. Dan oleh karena itu, Paulus berkata bahwa mereka tidak berguna di gereja karena pembicara tidak dapat membangun orang lain dengan perkataannya. Hal yang sama dapat diterapkan pada tawa suci. Apa untungnya, tanya Paulus, kecuali kita berbicara satu sama lain dengan wahyu, pengajaran, pengetahuan dan kebenaran. Sekali lagi, dia berkata, biarlah segala sesuatu dilakukan untuk membangun. Dia mengakhiri argumennya dengan mengatakan, Tuhan bukanlah Tuhan kekacauan, tetapi kedamaian, yang membuatnya jelas bahwa dia tidak ingin suasana di dalam gereja menjadi salah satu kebingungan dan ketidakberartian, tetapi salah satu pengetahuan dan peneguhan. Tampaknya, dari apa yang Paulus katakan, apa yang disebut tawa suci, termasuk dalam kategori apa yang tidak membangun bagi tubuh Kristus. Dan karena itu harus dihindari. Kami telah menyadari bahwa a. Tawa adalah respons emosional yang tidak dapat diandalkan. B. Itu bisa menjadi tanda dari beberapa emosi yang berbeda. Dan C. Itu tidak menghasilkan sesuatu yang berguna.
Selain itu, gejolak emosi yang tak terkendali bertentangan dengan sifat Roh Kudus. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak memandang tawa suci sebagai sarana untuk semakin dekat dengan Tuhan atau sebagai sarana mengalami Roh-Nya. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Mari subscribe saudara rohani, gratis, dan bagikan renungan ini. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan
menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.